Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rasman, peserta Latsar Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 7, angkatan 63, kelompok 4. Berikut ini adalah beberapa isu aktual yang terjadi di unit penyelenggara pelabuhan kelas 1 Mamuju. Yang pertama, belum optimalnya laporan kegiatan dan rekap kegiatan tertib bandar dan tertib layar di UPP kelas 1 Mamuju. Yang kedua, belum optimalnya publikasi pelayanan dan fasilitas pelabuhan di UPP kelas 1 Mamuju. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan fasilitas dan barang milik negara yang ada di UPP kelas 1 Mamuju. Berikut ini adalah deskripsi isu. 1. Belum optimalnya laporan kegiatan dan rekap kegiatan tertib bandar dan tertib layar dikarenakan manualnya pencatatan kegiatan tertib bandar dan tertib layar dan masih belum optimalnya penggunaan aplikasi Sirani dan belum berlakunya aplikasi Inapornet di UPP kelas 1 Mamuju. Yang kedua, belum optimalnya publikasi pelayanan dan publikasi fasilitas pelabuhan UPP kelas 1 Mamuju dikarenakan masih kurangnya personil yang aktif dalam bermedia sosial. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan fasilitas dan barang milik negara yang ada di UPP kelas 1 Mamuju dikarenakan UPP kelas 1 Mamuju masih menggunakan kantor sementara akibat dari kantor utama yang dirobohkan akibat gempa Januari 2021. Berikut ini adalah dampak dan pihak yang terdampak jika isu tidak diselesaikan. Pertama, belum optimalnya laporan kegiatan dan rekap kegiatan tertib bandar dan tertib layar di UPP kelas 1 Mamuju. Dampaknya adalah tidak optimalnya laporan kegiatan dan rekap kegiatan di UPP kelas 1 Mamuju. Pihak yang terdampak yaitu pegawai dan staf unit penyelenggara pelabuhan kelas 1 Mamuju. Yang kedua, belum optimalnya publikasi pelayanan dan publikasi fasilitas UPP kelas 1 Mamuju. Dampaknya, ketidaktahuan pengguna jasa pelayanan dan fasilitas pelabuhan UPP kelas 1 Mamuju. Pihak yang terdampak adalah pengguna jasa. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan fasilitas pelabuhan dan barang milik negara di UPP kelas 1 Mamuju. Dampaknya, tidak maksimalnya pendataan fasilitas dan barang milik negara di UPP kelas 1 Mamuju. Pihak yang terdampak pegawai dan staf UPP kelas 1 Mamuju. Keterkaitan isu dengan mata pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN. Isu yang pertama, belum optimalnya laporan kegiatan dan rekap kegiatan tertib bandar dan tertib layar di UPP kelas 1 Mamuju. Keterkaitannya dengan mata pembelajaran yaitu manajemen ASN, terutama kode etik ASN, Smart ASN yang terutama di literasi digital. Yang kedua, belum optimalnya publikasi pelayanan dan fasilitas pelabuhan UPP kelas 1 Mamuju. Keterkaitannya dengan mata pembelajaran yaitu di Smart ASN, terutama di literasi digital. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan fasilitas pelabuhan dan barang milik negara yang ada di UPP kelas 1 Mamuju. Ketertarikan mata pembelajaran yaitu dengan manajemen ASN, terutama pada kode etik ASN. Analisis isu yang digunakan yaitu analisis USG, urgensi. Dilihat dari seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, tingkat keseriusan dari masalah yaitu berapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth, tingkat perkembangan masalah yakni seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Analisis core isu strategis USG. Yang pertama, belum optimalnya laporan kegiatan dan rekap kegiatan tertib bandar dan tertib layar di UPP kelas 1 Mamuju. Nilainya 4 dari U. Untuk urgensi 4 dari seriousness, 5 dari growth, total skor 13. Yang kedua, belum optimalnya publikasi pelayanan dan publikasi fasilitas pelabuhan UPP kelas 1 Mamuju. 4 untuk urgensi, 4 untuk seriousness, dan 3 untuk growth. Total skor 11. Yang ketiga, belum optimalnya pendataan fasilitas pelabuhan dan barang milik negara yang ada di UPP kelas 1 Mamuju. 4 untuk urgensi, 4 untuk seriousness, dan 4 untuk growth. Total skor 12. Dan yang jadi prioritas skor isu yaitu belum optimalnya laporan kegiatan dan rekap kegiatan tertib bandar dan tertib layar di UPP kelas 1 Mamuju.
Analisis penyebab isu menggunakan metode Fishbone, yaitu sistem pendataan kegiatan masih secara manual. Kedua, dikarenakan manusia, kemampuan dan kemauan sumber daya manusianya. Gagasan kreatif. Yang pertama, ide. 1. Membuat form pengisian data kegiatan tertib bandar dan tertib layar menggunakan Google Form dan spreadsheet sebagai pencatat kegiatan dan rekap kegiatan. Yang kedua, memberikan panduan pengisian sebagai petunjuk kepada setiap pegawai UPP kelas 1 Mamuju. Sekian dan terima kasih.